Shalom, shalom, shalom. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Kristus, pada saat ini sebelum kita memasuki pelayanan perjamuan kudus, terlebih dahulu mari kita mendadar diri masing-masing melalui pendadaran perjamuan kudus. Marilah sebelum memasuki pendadaran perjamuan kudus, kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dipersilakan. Saat teduh cukup. Bapak Ibu Saudara jemaat Kristus, mari mengawali pendadaran perjamuan kudus awal tahun 1 Januari 2023 dengan bersama memujikan pujian dari Kidung Jemaat 15, bait pertama dan kedua, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Bapak Ibu Saudara jemaat Kristus, persekutuan doa pendadaran perjamuan kudus awal tahun ini kita khususkan dengan pengakuan. Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, dan waktu adalah sumber kekuatan dan pertolongan keluarga kita. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. 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 Kusongsong bagaimana Kidung Jemaat 85 bait pertama dan kedua akan kita pujikan sebagai pujian kesiapan batin. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, kau surya hidupku.
kaum Sion menaburkan kembang di jalanmu. Ku ikut mengeluhkan Dikau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah. Padamulah kiranya hamba-Mu berserah. Jemaat yang terkasih, sebelum kita memasuki pelayanan sabda, mari terlebih dahulu kita menyiapkan batin kita dengan berdoa. Mari berdoa. Puji dan ucap syukur ya Tuhan Allah Bapa kami, bahwa pada saat ini kami boleh merasakan kasih setia-Mu, kami boleh menerimanya sebagai berkat yang luar biasa. Dan pada saat ini secara khusus ya Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk kami boleh memasuki persekutuan doa pendadaran perjamuan kudus awal tahun tanggal 1 Januari 2023 nanti. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam pendadaran pada saat ini kami hendak merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati, kiranya Engkau yang menjamah, agar kami boleh mengerti dengan sungguh, memahami dengan sepenuh hati kami. Dan secara khusus ya Tuhan, kami memohon agar hamba-Mu boleh menyampaikan sabda-Mu seturut dengan kasih setia-Mu. Berkatilah lidah bibirnya agar apa yang disampaikan melalui mulutnya yang terbatas hanyalah semata-mata demi kebenaran dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah, sebab pada saat ini kami siap mendengarkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, pada saat ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil melalui pembacaan Injil Matius pasal 2 ayat 9 sampai 12. Injil Matius pasal 2 ayat 9 sampai 12. Yang demikian isi firman Tuhan. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman-Nya, merenungkan dan merasakannya dalam hidup hari lepas hari. Maranatha. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, pada saat ini kita akan merenungkan sebuah tema, merespon dengan sukacita. Jemaat yang terkasih, cara seseorang merespon sebuah kabar berita tentu beragam. Ada yang merespon duka cita atau berita duka cita dengan cara menangis. Ada yang merespon dengan bersedih tapi tanpa menangis. Ada pula yang merespon dengan terkejut namun
diam. Dan beragam lagi respon lainnya terkait dengan berita duka cita. Sementara itu ada yang merespon berita sukacita dengan semangat dan kegembiraan. Sebagian lain ada yang merespon dengan bersyukur kepada Tuhan. Dan ada pula yang merespon dengan diam, seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Dan beragam lagi respon yang lain terkait dengan berita kegembiraan atau berita sukacita. Begitu pula dengan beragam berita lainnya, tidak hanya sukacita dan duka cita, pilihan meresponnya pun juga sangat beragam. Jemaat yang terkasih, bacaan kita pada saat ini membantu kita melihat bagaimana perbedaan respon setiap tokoh dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Namun saat ini kita hanya akan memfokuskan diri pada dua tokoh saja, yaitu Raja Herodes dan para Majus dari timur. Sebelumnya kita akan melihat latar belakang kedua tokoh ini untuk lebih mengerti mengapa respon keduanya berbeda dalam menyikapi berita kelahiran Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Raja Herodes dididik dan dibesarkan dalam lingkaran orang-orang Yahudi. Meskipun menurut hukum Taurat, Raja Herodes atau dikenal dengan Herodes Agung bukanlah orang Yahudi asli, karena ayahnya adalah seorang politikus dari Idumea dan ibunya adalah seorang putri dari Petra, Yordania. Namun ia dididik dengan ketat di bawah pimpinan imam besar Yohanes Hyrcanus, seorang imam besar yang sangat strict, yang sangat ketat didikan keyahudiannya. Oleh karena itu dapat dikatakan Raja Herodes kemudian menjadi seorang Yahudi secara didikan. Raja Herodes menjadi raja wilayah dari seluruh tanah Palestina atau Yudea. Ini terjadi setelah ayahnya berkawan dengan orang-orang penting yang ada di Kekaisaran Romawi. Dalam prakteknya Bapak Ibu Saudara, Raja Herodes ini hanyalah raja boneka yang dikendalikan oleh Kekaisaran Romawi. Berdasarkan berita yang didapat dari para Majus soal kelahiran raja orang Yahudi, maka Raja Herodes merespon dengan kaget, merespon dengan marah, dan bahkan dengan kekhawatiran. Dia khawatir jika jabatannya sebagai raja wilayah terancam. Dalam berbagai respon yang negatif itu, sang raja kemudian mengumpulkan semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Sebab jangan-jangan anak yang diberitakan oleh para Majus ini adalah Mesias yang telah dinubuatkan nabi-nabi sebagai raja orang Yahudi. Sementara itu Bapak Ibu Saudara, para Majus dari timur adalah orang-orang ahli astrologi atau yang dahulu dikenal sebagai magi atau magus dalam jamak, sebuah ilmu perbintangan kuno. Para Majus ini berasal dari daerah dan suku Media, sebuah suku di Iran kuno
yang mendiami daerah yang saat ini disebut dengan Iran. Maka para Majus itu dalam Injil Matius disebut sebagai dari timur, yang menunjukkan bahwa mereka berasal dari daerah Iran. Sebagai ahli perbintangan kuno, mereka begitu tertarik dan begitu bersukacita saat nampak kepada mereka bintang di timur. Dalam penafsiran mereka akan lahir seorang raja yang luar biasa. Tidak hanya bersukacita Bapak Ibu Saudara, namun mereka, para Majus ini merespon dengan bersiaga, melakukan perjalanan jauh dari Media ke Yerusalem, kemudian dilanjutkan ke Bethlehem, bahkan kembali lagi ke Media. Sebuah perjalanan yang luar biasa jauhnya untuk menemui seorang raja yang menurut mereka juga luar biasa. Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, bahkan mereka sengaja menyiapkan persembahan khusus untuk dihaturkan kepada sang raja, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sebuah rempah mewah yang tumbuh di daerah Arab dan India. Bapak Ibu Saudara, dalam tafsiran sederhana para penafsir Alkitab, emas melambangkan harapan akan bayi Yesus yang akan menjadi seorang Raja Agung. Kemenyan melambangkan harapan akan bayi Yesus yang kelak akan menjadi Imam Agung. Dan mur, tumbuhan beraroma wangi itu melambangkan nubuatan akan bayi Yesus yang kelak akan mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Belajar dari respon Raja Herodes dan para Majus, tentu kita harus memiliki respon seperti para Majus. Kehadiran Sang Raja Damai harus kita maknai dengan penuh sukacita. Dilanjutkan dengan sikap kita yang bersiaga menghadapi perjalanan kehidupan yang panjang ini. Tidak hanya itu, kita harus bersedia memberi persembahan yang meskipun sederhana, bukan berupa emas, kemenyan, dan mur, namun disertai dengan sikap syukur yang besar. Tentunya setelah itu tidak boleh lupa, kita harus membagikan kabar sukacita ini, kabar Injil ini dengan semangat menyembah, memuliakan Tuhan, Sang Raja Damai. Begitupun dengan kehidupan baru kita nanti di tahun 2023. Mari kita respon kedatangannya dengan sukacita, bersiaga, ucap syukur, menyembah, dan berbagi. Bukan dengan respon negatif seperti kaget, marah, dan khawatir seperti yang dilakukan oleh Raja Herodes. Dengan respon yang positif, tentunya tubuh dan darah Kristus dalam sakramen perjamuan pada tanggal 1 Januari 2023 nanti akan menolong kita merefleksikan sukacita dan berharap dengan penuh sukacita di tahun baru nanti. Selamat merespon dengan bersukacita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita merenungkan sabda Tuhan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum menerima sakramen perjamuan nanti, marilah kita sekali lagi menguji diri kita sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi hanya oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Dua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup kita dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak, yang dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku juga untuk seluruh keluarga. Sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Persiapan yang dilakukan berupa penyerahan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali berbagai dosa serta memohon pertolongan Tuhan agar kita dapat melaksanakan semua perintah-Nya. Maka mari menguji diri kita dalam hidup keseharian sampai nanti hari dilayankannya sakramen perjamuan awal tahun. Serta mari bersama kita mengambil saat hening sejenak untuk menegaskan keikutsertaan kita dalam sakramen perjamuan nanti. Saat hening dipersilahkan. Amin. Saat hening cukup. Bapak Ibu Saudara, jemaat terkasih, sakramen perjamuan kudus awal tahun akan dilaksanakan dalam rangkaian masa Advent Natal dan dilaksanakan pada 1 Januari 2023 nanti. Oleh karena itu, berdasarkan persiapan pengujian diri singkat ini, apakah Bapak Ibu Saudara bersedia mengikuti sakramen perjamuan kudus dalam hari perjamuan kudus dalam hari awal tahun 1 Januari 2023 nanti? Serta secara khusus Bapak Ibu yang akan mendampingi anak-anaknya dalam mengikuti sakramen perjamuan, bersediakah Bapak Ibu mengajak dan mendampingi serta menjelaskan anak-anak untuk turut serta dalam sakramen perjamuan nanti? Bagaimana jawab Bapak Ibu Saudara? Kiranya Tuhan yang mendengar dan memampukan kita melakukan apa yang menjadi jawaban kita. Mari bersama kita menutup pendadaran perjamuan kudus awal tahun ini dengan memujikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 216, bait pertama dan kedua, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur
bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat terkasih, mari kita menutup persekutuan doa khusus pendadaran perjamuan kudus awal tahun ini dengan bersama berdoa penutup dan kesanggupan diri. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang menyatakan diri di dalam hadirnya Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur atas kasih setia Tuhan, atas kelahiran-Mu di dunia yang menebus dosa-dosa kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan nanti menjadi sarana untuk memelihara iman percaya kami, sehingga kami senantiasa yakin dan percaya akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam diri Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Serta kiranya kami senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Mampukan kami ya Tuhan dalam hidup kami sehari-hari, menguji diri kami hingga kami layak menerima sakramen perjamuan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat terkasih, mari mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Maranatha. Amin. Maranatha. Amin. Maranatha. Amin. Maranatha. Amin. Maranatha. Amin. Jemaat terkasih, pendadaran perjamuan kudus awal tahun sudah selesai. Selamat mempersiapkan diri.